Orang yang berakidah lurus mengikuti akidahnya salaf dikatakan Wahabi, atau berakidah Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis buku mengatakan, qala al-imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sam'id dunya wa innallaha yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhil ahadits nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'na wa la naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma jaa bihi ar-rasulu haqqun wa la naruddu ala rasulillah wa la nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah bila haddin wa la ghayah laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah la nata'adda dzalik wa la yablughu wasul wasifin. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at wa la nata'adda al-Qur'ana wal haditha wa la na'lamu kaifa kunhu dzalika illa bi tasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Qur'an. Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, atau sesungguhnya Allah dilihat di hari kiamat nanti, atau hadis-hadis yang serupa dengannya. Maka kami mengimaninya, membenarkannya tanpa takyif dan makna. Juga kami tidak menolak sedikit pun. Kami meyakini bahwasanya kabar dari Rasulullah benar, dan kami tidak menolak apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mensifati Allah melebihi apa yang Dia sifatkan untuk dirinya sendiri, tanpa batas dan ujung. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kami berucap seperti firman-Nya dan mensifatinya seperti sifat yang diberikannya sendiri untuk dirinya. Kami tidak melampaui batas akan itu, karena orang yang mensifatinya tidak akan mampu melampauinya. Kami beriman kepada Al-Quran seluruhnya, baik itu yang muhkam maupun yang mutasyabih. Kami tidak menyimpangkan sifatnya dengan sifat-sifat yang dibuat-buat. Kami tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Kami tidak tahu kaifiyatnya seperti apa.
Kami juga tidak tahu hakikatnya seperti apa, melainkan hanya membenarkan Rasulullah SAW dan menetapkan Al-Quran. Di sini penulis buku Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan tentang pendapat, perkataan atau sikapnya Imam Ahmad terhadap sifat-sifat Allah, yang kita pun juga harus bersikap seperti beliau. Dan itu merupakan bukan hanya sikapnya Imam Ahmad atau pendapatnya Imam Ahmad, namun juga itu merupakan pendapatnya para salafus saleh semuanya, baik itu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan Imam Ahmad kita sudah tahu insyaallah ya, beliau salah seorang ulama yang terkenal, salah satu imam 4 mazhab. Yang beliau pernah menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu beliau tetap berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah, yaitu mengatakan, meyakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan fitnah atau ujian yang menerpa Ahlussunnah saat itu adalah fitnah khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk. Dan khalifahnya saat itu juga terpengaruh oleh pemahaman Jahmiyah atau Mu'tazilah tersebut, yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad disuruh mengatakan Al-Quran adalah makhluk, beliau tidak mau. Beliau tetap meyakini dan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sehingga beliau dipukuli, dipenjara, tapi alhamdulillah beliau tidak sampai meninggal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Setelah bergantinya khalifah itu berpemahaman, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara akidah khalifah penggantinya adalah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sikap kita terhadap nas-nas hadis Nabi SAW yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, seperti Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, atau Allah di hari kiamat nanti dilihat oleh orang-orang yang beriman, dan hadis-hadis yang serupa dengannya yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka sikap kita, kewajiban kita adalah nu'minu biha wa nusaddiqu biha, membenarkannya, mengimaninya, mempercayainya, tidak mengingkarinya, tidak menolaknya, tidak ragu-ragu terhadapnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang Mu'attilah yang menolak ada yang menolak nas-nas tentang sifat. Jadi ada yang menolak nasnya dan sifatnya. Ada juga yang menerima nasnya, lafadznya, tapi sifatnya ditolak. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian setelah kita mengimani, membenarkan lafadznya dan maknanya, kita tidak boleh la kaifa, tanpa kaifa, tanpa kaifiyah. Maksudnya tanpa kaifiyah ini tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Tanpa kaifa itu kemudian kita beranggapan, oh Imam Ahmad ternyata itu pemahamannya mufawwidah. Tidak seperti itu Pak ya. Kalau orang-orang mufawwidah, dia juga termasuk golongan Mu'attilah juga.
Mereka memang pemahamannya, akidah mereka adalah nas-nas tentang sifat itu maknanya diserahkan kepada Allah. Jadi mereka hanya mengimani lafadznya saja. Maknanya diserahkan kepada Allah, kaifiyahnya juga diserahkan kepada Allah. Nah, Imam Ahmad bukan berpemahaman seperti itu. Jadi Imam Ahmad mengatakan kita mengimaninya, membenarkannya tanpa kaifiyah, maksudnya tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menanyakan, menetapkan bagaimana ya sifat Allah itu ya. Hakikatnya seperti apa ya, bagaimana ya bentuknya, modelnya, caranya, tata caranya seperti apa ya. Allah turun apa begini ya, begini. Tidak boleh seperti itu. Kemudian Allah dilihat pada hari kiamat. Oh, dilihat itu seperti ini, begini. Nah, tidak boleh membagaimanakan seperti itu. Allah bersemayam di atas arsy. Nah, kita tidak boleh membagaimanakan Allah itu kalau bersemayam itu begini, modelnya begini. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, maksudnya Imam Ahmad itu begitu. Jadi kita imani saja Allah turun, Allah dilihat pada hari kiamat, Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun, Allah dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat, Allah bersemayam, semuanya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan turunnya makhluk, tidak serupa dengan makhluk dilihat, atau tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Allah tetap ada kaifiyahnya, hakikatnya ada, bentuknya ada. Zat Allah itu ada bentuknya. Seperti apa itu ada. Wajah Allah itu bagaimana ada. Bentuknya seperti apa ada, tangannya juga ada. Turunnya juga ada bagaimana. Hanya saja masalahnya kita tidak tahu. Jadi segala sesuatu yang ada pasti ada kaifiyahnya. Pasti ada bentuknya, ada gayanya, ada tata caranya. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala memang kita tidak tahu. Kaifiyahnya Allah itu seperti apa, kaifiyah sifatnya kita tidak tahu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita lihat. Selama kita hidup, seluruh makhluk hidup di dunia ini, selama mereka di dunia ini tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh makhluk di dunia ini tidak pernah melihat yang serupa dengan Allah, tidak pernah melihat yang sebanding dengan Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabarkan kepada kita bentuknya Allah itu bagaimana atau seperti apa. Bentuknya, turunnya Allah itu bagaimana atau seperti apa, Allah tidak pernah mengabarkan. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, yang sesama makhluk saja banyak yang kita tidak tahu kaifiyahnya gitu ya. Seperti angin yang sering mengenai kita, bagaimana bentuknya itu seperti apa, kita tidak tahu. Roh yang ada dalam tubuh seperti apa, kita tidak tahu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh membagaimanakannya. Nah, itu maksud dari tanpa kaifiyah. Kemudian tanpa makna. Tanpa makna dari
dari yang diucapkan oleh Imam Ahmad itu maksudnya bukan tidak ada maknanya ya. Lafaz-lafaz itu bukan tidak ada maknanya, bukan begitu. Tapi maksudnya tanpa makna adalah tanpa memaknai dengan makna-makna yang menyeleweng dari makna yang zahirnya. Jadi kita tidak boleh memaknai nas-nas tentang sifat tadi kepada makna yang lain yang tidak sesuai zahirnya, kepada makna yang lain yang tidak benar. Seperti innallaha yanzilu, Allah turun. Tidak boleh memaknai yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya. Seperti sebagian ahli bid'ah mengatakan inna rahmatahu, nah, gitu ya. Yang turun adalah rahmatnya, perintahnya, atau malaikatnya. Berarti ini merubah maknanya, ini menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Dan ini tidak boleh, ini hukumnya haram. Dan ini termasuk berkata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kalian berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Terus misalnya lagi hadis yang menyatakan yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang yang saling bunuh, yang satu membunuh yang satunya, tetapi keduanya sama-sama masuk surga. Kelanjutan hadisnya, kesempurnaan hadisnya intinya dua orang itu yang bunuh-bunuh itu, yang satu membunuh yang satunya, yang dibunuh adalah orang yang beriman, sehingga dia mati syahid di medan perang, dibunuh mati syahid. Yang membunuh kafir, nah yang membunuh kafir ini akhirnya dia bertobat kepada Allah, masuk Islam, terus dia perang juga di medan perang di jalan Allah dan dia akhirnya terbunuh. Berarti sama-sama masuk surga itu loh, Pak. Nah, Allah tertawa kepada kedua orang itu karena semuanya masuk surga. Nah, orang-orang ahlu ta'til atau ahlu ta'wil menyelewengkan maknanya. Allah enggak punya sifat tertawa, Allah tidak tertawa. Maksudnya yadhaku itu adalah memberi pahala gitu loh. Jadi yadhakullah, Allah tertawa dimaknai Allah memberi pahala kepada dua orang itu. Nah, ini berarti menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Dan ini namanya adalah ta'wil alias tahrif. Dan memang tidak ada nukilan dari hadis Nabi SAW ataupun perkataan satu orang sahabat pun yang merubah-rubah makna tentang sifat-sifat Allah. Innallaha yanzilu, Allah turun. Tidak pernah Rasulullah memaknai yang lain. Rasulullah tidak pernah mengatakan rahmatnya turun atau malaikatnya turun. Istawa ala, tidak pernah ada nukilan Rasulullah atau para sahabat menafsirkan istawla ala, tidak pernah ada. Semuanya para salafus saleh, baik itu Rasulullah kemudian sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa ala gitu. Dan istawa ala dalam bahasa Arab maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Dan sebagian ulama yang lain salaf juga mengatakan istawa ala adalah ala wartafa'a wastaqarra,
tinggi di atas dan menetap. Jadi jangan sampai kita merubah-rubah maknanya kepada makna yang lain. Yaitu sikap kita terhadap nas-nas, baik nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya adalah la naruddu syai'an minha. Kita tidak menolaknya sedikit pun. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah kita terima seluruhnya. Jangan sampai satu hadis pun kita tolak. Kemudian kita wajib meyakini bahwasanya semua yang dibawa oleh Rasulullah adalah hakun. Semuanya benar. Tidak ada kebatilan, tidak ada kesalahan, tidak ada kesesatan atau menyesatkan. Kita harus yakin seperti itu. Karena apa? Karena semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Semuanya wahyu. Tidak ada sabda Nabi itu yang dari pikirannya sendiri. Kalaupun ada yang dari pikiran beliau keliru, maka ada wahyu yang meluruskan. Jadi intinya wahyu semuanya. Kemudian kita tidak boleh mensifati Allah melebihi sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat baru, menambah-nambahi sifat baru, atau mengurang-urangi sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan yaitu kita tetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mensifati Allah Subhanahu Wa Taala haruslah dengan dalil tauqifiyah, berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maksudnya hadis-hadis yang sahih itu juga termasuk hadis yang hasan, karena hadis yang hasan juga diterima. Jadi kalau ada ustadz-ustadz mengatakan harus dengan dalil hadis yang sahih, maksudnya juga hadis yang hasan. Kecuali kalau hadis yang lemah atau yang palsu baru tidak diterima. Jadi mensifati Allah haruslah dengan sifat-sifat yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW yang diterima, baik itu hadis yang sahih maupun yang hasan. Kita tidak boleh melewati Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kita tidak boleh mensifati Allah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang berlebihan. Mereka mensifat-sifati Allah begini. Mereka tetap salah. Walaupun mensifati Allah itu pokoknya begini seperti ini, Allah itu maha ini. Tapi kalau itu hanya dari pikiran-pikiran mereka, maka tetap saja salah. Allah pasti lebih indah, lebih sempurna dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian kewajiban kita, kata Imam Ahmad, adalah wajib mengimani semua isi Al-Quran, baik itu yang muhkam maupun yang mutasyabih. Yang muhkam itu yang jelas maknanya, sedangkan yang mutasyabih adalah yang samar maknanya atau yang tidak jelas maknanya. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan lalu, metode Ahlus Sunnah ar-rasikhin fil ilm. Ar-rasikhin fil ilm itu artinya yang sangat mendalam ilmunya, adalah mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam.
Karena memang isi Al-Quran dan hadis Nabi itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Jadi, tapi mereka saling menafsirkan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran yang lain. Hadis-hadis menjelaskan hadis-hadis yang lain, saling menjelaskan. Ayat Al-Quran juga menjelaskan hadis Nabi. Hadis Nabi juga menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, begitu Pak. Tapi ayat-ayat yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya, harus dikembalikan kepada ayat yang muhkam supaya jelas maknanya. Seandainya ayat yang mutasyabih dikembalikan kepada ayat yang muhkam dan masih belum jelas juga maknanya, maka kewajiban kita adalah menetapkan dan mengimani lafadznya, sedangkan maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potongan yang di awal-awal surat dulu Pak. Alif Lam Mim Yasin, yaitu mutasyabihat, samar maknanya, yaitu dikembalikan kepada yang muhkam ternyata juga masih samar, tetap mutasyabihat. Maka kita imani lafadznya, tapi maknanya kita serahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu. Meskipun memang ada beberapa ahli tafsir yang menafsirkan macam-macam, tapi itu sebenarnya masih keliru. Yang betul adalah huruf-huruf itu yang tahu maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya meskipun begitu, huruf-huruf itu adalah termasuk ayat Al-Quran yang mukjizat, yang semua ayat Al-Quran itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari segala keburukan, dan juga termasuk ayat tantangan yang mana manusia tidak akan mampu untuk membuat seperti Al-Quran, baik itu 10 surat atau mungkin 1 surat yang paling pendek sekalipun. Termasuk membuat yang seperti itu dan digandeng dengan ayat setelahnya, tidak akan bisa membuat yang semisalnya. Tetapi khusus ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah itu semuanya muhkam, tidak ada yang mutasyabihat, semuanya jelas maknanya. Adapun yang mutasyabihat itu adalah kaifiyahnya, caranya atau bentuknya tadi, itulah yang tidak diketahui. Maka kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh menolak satu sifat pun dari sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan. Walaupun manusia itu banyak yang memusuhi kita, banyak yang menjauhi kita, dan menjuluki kita dengan julukan-julukan yang buruk, seperti Wahabi misalnya, atau julukan apalagi Hasyawiyah, Musyabbihah, Mujassimah. Musyabbihah dengan Mujassimah itu sama Pak ya maknanya. Jadi orang-orang ahlu sunnah yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bersemayam, dikatakan musyabbihah atau mujassimah. Artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal kita menetapkan sifat-sifat itu, menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah. Sama sekali tidak menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluknya. Mujassimah, musyabbihah itu kalau menetapkan wajah, tangan misalnya, tapi menyamakan dengan wajah dan tangannya makhluk, nah itu baru mujassimah atau musyabbihah. Kemudian hasyawiyah itu adalah ya, rumput yang tidak ada gunanya gitu, Pak. Dulu pernah saya sampaikan Pak ya. Jadi kalau misalnya ada petani nanam jeruk atau nanam tanaman apa,
Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya rumput-rumput di sekitarnya itu yang tidak diharapkan muncul. Akhirnya para petani membersihkan rumput itu lalu dibakar gitu. Atau dikasihkan sapi ya. Nah, Ahlussunnah yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dikatakan hasyawiyah gitu. Kalau dikatakan Wahabi karena pengikutnya katanya pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, padahal keliru. Wahabi itu sebenarnya harusnya disandarkan, dinisbahkan kepada Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Rustum kalau tidak salah, yang asalnya dari Afrika malah, yang suka mengkafir-kafirkan semua kelompok yang di luar kelompoknya itu kafir semua. Nah, itu harusnya Wahabi disandarkan ke sana. Tapi banyak orang-orang yang wallahu alam ada yang ikut-ikutan, ada yang menuduh sembarangan, atau mungkin sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Orang yang berakidah lurus mengikuti akidahnya salaf dikatakan Wahabi, atau berakidah Muhammad bin Abdul Wahab. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun kita dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat buruk, hendaklah kita tidak memperdulikannya selama kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya, tanpa mentakwilnya, tanpa mentahrifnya, mentakyifnya dan mentamtsilnya. Berikutnya tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amantu billahi wa bima jaa'a anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a an rasulillah ala muradillah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i juga salah seorang imam empat mazhab. Yang kebanyakan orang-orang Indonesia bermazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Tapi ternyata banyak ngaku-ngaku saja, tapi pendapat Imam Syafi'i sendiri dalam masalah fikih banyak yang tidak diikuti gitu. Tapi anehnya mereka mengaku atau mengikuti bermazhab Syafi'i dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah kok tidak mengikuti Imam Syafi'i. Tapi akidahnya Asy'ari atau Kullabi, maksudnya Asy'ariyah Kullabiyah, fikihnya Syafi'i, thariqahnya Sufi, thariqah Sufiyah. Harusnya mereka mazhabnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, thariqahnya Syafi'i juga gitu. Karena akidahnya Syafi'i, akidahnya para sahabat, fikihnya juga berusaha mengikuti mereka, dalam beragama juga mengikuti para sahabat. Tapi ya begitulah, mereka mendung-dungkan seperti itu. Akidahnya syariah, mazhabnya Syafi'iyah,
thariqahnya Sufiyah yang sudah seakan-akan itu yang Masya Allah gitu. Padahal menyesatkan. Tuh. Ya, meyakinkan seperti itu pada umatnya. Kadang-kadang memang tokoh-tokoh menyimpang ini menghiasi perkataan dan menghiasi kebatilan sehingga dianggap kebenaran, Pak. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan sikap kita terhadap sifat-sifat Allah adalah beriman kepada Allah. Jadi kita wajib beriman kepada Allah. Baik itu mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian beriman kepada semua yang datang dari Allah. Berarti yang datang dari Al-Quran semuanya wajib kita imani. Ala muradillah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Istawa ala Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Nah, kalau dimaknai istawla ala, berarti ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kita wajib beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada semua yang datang dari Rasulullah. Artinya semua ajaran Rasulullah yang ada dalam hadisnya wajib kita imani dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kalau yang kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang datang dari hadisnya Rasulullah adalah ya harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Contohnya Rasulullah bersabda, yanzilu Rabbuna, atau yanzilullah dalam riwayat yang lain, Allah turun. Maka kita harus menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau sampai seseorang memaknai yanzilu malaikatuhu, malaikatnya turun, nah, berarti ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Apalagi kelengkapan hadisnya itu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Masa ada lengkap hadisnya seperti itu, lalu yang turun itu malaikatnya, gitu Pak ya. Masa malaikatnya turun lalu mengatakan siapa yang berdoa padaku, niscaya aku ampuni. Niscaya aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Nah, ini tidak mungkin dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat itu semuanya patuh maksimal 100% pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza darajat salaf wa immatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiqun al-iqrar wal imrar wal itsbat lima warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi wa qad umirna bil iktifa li atharihim wal ihtida' bi manarihim. Metode ini dipegang oleh para salaf dan para imam khalaf. Imam khalaf itu maksudnya ulama-ulama besar setelah 3 generasi terbaik yang mengikuti jejak mereka. Bahwasanya mereka semua sepakat mengukuhkan, membiarkan dan menetapkan sifat-sifat yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya tanpa mempertentangkannya dengan takwil, artinya tidak merubah-rubahnya. Kita diperintahkan untuk meneladani mereka
menapaki jejak-jejak mereka dan mengambil petunjuk dengan cahaya mereka. Jadi para salafus saleh serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik semuanya sepakat semua nama-nama dan sifat-sifat Allah ditetapkan kemudian dimaknai sebagaimana zahirnya, tidak ditahrif-tahrif, tidak dirubah-rubah maknanya pada makna yang lain, dan tidak diserupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Soalnya azan tidak kedengaran Pak ya. Dilanjutkan dikit ya. Nanti diberitahu saja Pak kalau sudah masuk Isya. Wa hudzirna al-muhdatsat wa ukhbirna annaha min ad-dalalat. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Insyaallah sampai sini Pak. Kita diperingatkan dari perkara-perkara yang baru dan bahwasanya perkara-perkara yang baru itu adalah kesesatan. Nabi SAW sabda, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku, setelahku. Gigitlah dia dengan gigi geraham dan waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga oleh penulis agar kita waspada dari muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Maksudnya muhdatsat ini perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah sesat. Jadi kita diperintahkan untuk ittiba'ur rasul was sahabah. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, khususnya para sahabat itu adalah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati, ini perintahnya. Berpegang teguhlah kepada ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Jadi sunnahnya ada dua, ajarannya ada dua, tapi dhamirnya pakai H satu. Addu 'alaiha, gigitlah dia pakai satu. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Rasulullah dan para sahabat itu satu Pak, sama, tidak berbeda. Dan kita diperintahkan untuk gigit dengan gigi geraham itu maksudnya kita diperintah untuk berpegang teguh dengan sungguh-sungguh. Diumpamakan oleh sebagian ulama itu seperti kalau kita tenggelam, hampir tenggelam, kemudian ada tali, kita kan berpegang kuat erat-erat. Seandainya tangan kita tidak kuat dan adanya gigi, maka harus menggunakan gigi geraham, karena itu gigi paling kuat untuk gigit supaya kita selamat. Dan al-khulafa dikatakan ar-rasyidin dan al-mahdiyyin mendapatkan petunjuk karena mereka mendapatkan petunjuk ar-rasyidin dalam amal, jadi amalannya benar. Mahdiyyin dapat petunjuk dalam ilmunya juga, ilmunya benar, amalannya juga benar. Karena ada orang itu ilmunya benar tapi amalannya enggak benar, kadang gitu ya. Ilmunya masya Allah tapi amalannya ada juga yang orang amalannya masya Allah banyak tapi rusak semua karena karena ilmunya tidak benar, tidak punya ilmu.
Sunnah itu adalah pengertian secara bahasa secara istilah adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, baik itu akidah atau ibadah. Jadi bukan hanya akidahnya Rasulullah dan amalan beliau, tapi akidahnya para sahabat dan ibadahnya mereka juga adalah sunnah. Jadi kita boleh mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, Pak. Contohnya azan Jumat 2 kali. Boleh sebenarnya. Karena ada perintah mengikuti Khulafaur Rasyidin. Tapi ya memang syaratnya harus azan pertama itu jaraknya jauh, mungkin jam 10 pagi gitu. Nanti azan kedua ya setengah 12 kalau memang waktu masuk zuhur setengah 12. Bukan jaraknya 5 menit 10 menit itu. Dan memang kondisinya harus ya kaum muslimin sholatnya di satu masjid itu. Karena dulu kaum muslimin jumlahnya semakin banyak dan sholatnya hanya di masjid, satu masjid misalnya. Jadi memang harus diberitahu. Azan pertama itu pemberitahuan, jadi sudah mendekati ya. Dan kita tidak boleh melakukan bid'ah. Bid'ah itu haram. Bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru yang diadakan. Adapun secara istilah adalah sesuatu yang baru dan yang diadakan dalam agama. Ada tambahan agamanya, Pak. Sesuatu yang baru yang diadakan dalam agama yang menyelisihi akidah dan ibadahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa man yushaqiqillaha wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, maksudnya jalannya para sahabat, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya. Lalu kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Insyaallah kajian berikutnya dilanjutkan pertemuan depan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.